Baik, kali ini bertemu lagi dengan saya Ignatius Aryono Putranto. Kita akan mendiskusikan materi atau beberapa konsep dalam sistem informasi manajemen. Kali ini kita akan membahas mengenai sistem informasi, organisasi, dan strategi. Jadi dalam chapter ini kita akan bersama-sama melihat bagaimana setiap organisasi itu akan menggunakan sistem informasinya, terutama ketika setiap organisasi harus bisa menyelaraskan antara sistem informasi yang mereka gunakan dengan strategi yang telah mereka tentukan dalam rangka untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, maka untuk bisa memahami apa yang akan kita diskusikan, ada beberapa hal yang akan kita capai harapannya nanti. Yang pertama, diharapkan kita mampu memahami fitur-fitur organisasi apa saja yang harus dipahami oleh setiap manajer, terutama dalam rangka menyiapkan dan menggunakan sistem informasi agar sistem informasi itu dapat digunakan dengan baik. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan apa saja sebenarnya dampak dari sistem informasi terhadap suatu organisasi. Kemudian yang ketiga, kita diharapkan mampu memahami beberapa konsep, misalnya seperti model Porter, ya, competitive forces Porter, atau suatu konsep di mana perusahaan harus memahami daya kompetitif apa saja yang biasanya akan dimiliki oleh perusahaan ketika mereka masuk dalam suatu persaingan usaha. Kemudian konsep rantai nilai, value chain model, sinergi, kompetensi inti, dan konsep-konsep lainnya yang diharapkan dapat membantu perusahaan dalam mengembangkan strategi-strategi yang kompetitif dalam menggunakan sistem informasi. Jadi untuk yang ketiga ini sebenarnya yang akan kita diskusikan adalah bagaimana sih sistem informasi itu nanti dapat dikaitkan dengan konsep-konsep tersebut sehingga perusahaan akan dapat selalu kompetitif ketika kita bicara tentang persaingan usaha. Kemudian yang keempat, kita diharapkan mampu mengetahui tantangan-tantangan apa saja yang dihadapi oleh sistem informasi yang strategik. Nah, itu kira-kira 4 hal besar yang nanti akan kita banyak diskusikan dalam pembahasan kali ini berkaitan dengan sistem informasi, organisasi, dan strategi. Nah, untuk membuka diskusi, maka saya akan menyampaikan dulu pembahasan mengenai apa yang dialami oleh Starbucks. Tentu teman-teman atau para audiens di sini tentu sudah pada mengenal ya Starbucks ini ya. Starbucks ini ya kalau saya sih jarang-jarang ke sana kan gitu ya, tetapi pernah mencoba menu-menu yang ada di Starbucks dan memang kita menyadari bahwa Starbucks itu bisa dikatakan sudah memiliki reputasi terkait dengan coffee and beverages ya. Jadi kalau kita bicara tentang usaha coffee shop gitu, ya, cafe gitu, memang untuk yang level menengah ke atas ini yang high end ya, yang high end ini memang kita akan langsung menyebut nama Starbucks di sana. Tentu apa yang dialami Starbucks sekarang ketika mereka sudah bisa membuka banyak gerai di belahan negara manapun, itu tentu telah mengalami perjalanan yang panjang. Nah, kali ini kita akan melihat dari studi kasus yang ditulis oleh Yuli Jergen tahun 2018 dan beberapa referensi lainnya terkait dengan apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Starbucks terutama dalam rangka mempertahankan posisi mereka, dalam rangka mempertahankan diri mereka dalam persaingan industri yang mereka jalani sekarang, dan dikaitkan dengan teknologi informasi yang mereka terapkan pada bisnis mereka.
Maka di sini judul kasusnya adalah Technology Helps Starbucks Find Better Ways to Compete. Jadi bahwa dari judul kita sudah bisa melihat bahwa teknologi itu bisa membantu entitas, bisa membantu setiap organisasi untuk mampu menemukan jalan yang terbaik ketika setiap organisasi itu akan bersaing dengan kompetitornya, terutama ketika kita bicara dalam hal persaingan bisnis. Nah, maka di sini akan saya awali, tadi sudah saya sampaikan sebenarnya bahwa Starbucks has a reputation on high-end coffee and beverages specialty. Jadi kalau kita bicara usaha berbasis kopi dan minuman-minuman yang level atas itu memang kita akan selalu menyebut nama Starbucks. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Starbucks selama perjalanan bisnis mereka? Ternyata Starbucks ini pernah mencoba melakukan online retailing. Jadi mereka suatu saat mereka itu sadar bahwa di era-era saat ini teknologi informasi dan internet itu tidak bisa dilepaskan dari dunia bisnis. Nah, maka mereka pun mencoba memasuki ranah itu, ranah online. Akhirnya mereka mencoba konsep online retailing. Jadi mereka mencoba menjual produk-produk mereka melalui internet. Apakah berhasil? Ternyata tidak. Ya. Jadi waktu itu mereka membuat suatu website starbucks.com ya. Dan dari beberapa referensi yang ada ternyata disebutkan bahwa ternyata konsep online retailing mereka ini gagal. Tidak bisa berjalan seperti apa yang mereka harapkan. Nah, pada akhirnya ketika mereka menyadari bahwa ternyata konsep online retailing, aktivitas penjualan mereka yang dilakukan secara online ini gagal, tidak bisa dilanjutkan, pada akhirnya bulan Agustus 2017 mereka memutuskan untuk menghentikan kegiatan ini. Nah, apakah penghentian kegiatan ini kemudian membuat mereka akhirnya tidak menggunakan teknologi informasi dan internet? Ya, tentu itu tidak bisa dilakukan kan gitu ya. Bagaimanapun teknologi informasi dan internet itu pada saat-saat ini memang menjadi sesuatu yang sangat penting, terutama untuk industri sekelas Starbucks ini kan. Karena kalau mereka tidak menggunakan teknologi informasi dan internet, tentu mereka akan semakin tertinggal. Lalu apa yang mereka lakukan? Bagaimana mereka bisa tetap kompetitif? Bagaimana mereka bisa tetap mempertahankan kelangsungan usaha mereka di tengah persaingan yang semakin ketat sekarang ini. Maka kemudian manajemen Starbucks memutuskan they focus on improving the in-store experience for the customer. Jadi akhirnya oke lah, setelah melalui diskusi yang panjang, manajemen memutuskan oke lah kalau kita mau tetap kompetitif, maka kita tetap akan menggunakan teknologi informasi dan internet, tetapi fokusnya bukan di situ. Fokusnya adalah pada peningkatan kualitas pengalaman pelanggan. Ketika para pelanggan itu menikmati menu-menu yang ada di gerai Starbucks, maka di sini disebutkan ada konsep in-store experience. Jadi ketika pelanggan itu menikmati menu atau mau membeli apa yang ada di sana, itu para pelanggan akan merasa sangat terpuaskan karena pelanggan itu akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang bisa jadi tidak didapatkan di kafe-kafe yang lainnya. Nah, maka apa saja yang dilakukan oleh Starbucks ketika mereka ingin meningkatkan kualitas pengalaman para pelanggan? Yang pertama tentu agar pelanggan tidak bosan, maka Starbucks akhirnya mencoba untuk melahirkan, untuk mengenalkan beberapa menu yang baru, sehingga variasi
variasi menu yang ada di gerai-gerai Starbucks itu akan semakin banyak sehingga pelanggan bisa mendapatkan atau memilih menu-menu apa saja dan bisa mencoba menu yang lain kan gitu ya. Karena kan kadang kalau kita datang ke suatu tempat kita juga mungkin bisa bosan gitu ya, menunya itu doang kan gitu. Maka salah satu cara yang dilakukan oleh Starbucks adalah mereka mencoba untuk membuat menu-menu yang baru. Maka contohnya kalau di beberapa literatur ini terkait dengan apa yang dialami Starbucks, misalnya mereka mulai membuat sandwich, membuat salad, kemudian ada caffeinated fruit juice, ya. Jadi perpaduan antara jus buah-buahan dengan kopi. Ya. Kemudian ada cold brew-nya juga. Jadi semakin bervariasi. Ya, sehingga harapannya para pelanggan itu akan semakin rutin datang ke gerai mereka, menikmati menu karena menu yang semakin beragam itu. Kemudian yang kedua, yang dilakukan Starbucks adalah mereka membangun atau membuat kafe-kafe yang level atas, high-end cafe di beberapa negara. Kenapa mereka membuat ini? Kafe-kafe yang levelnya atas ini mereka buat tujuannya agar para pelanggan itu nantinya mau membayar lebih sih untuk dapat menikmati kualitas kopi dan menu-menu lainnya yang level premium. Jadi mereka sudah mulai menentukan segmen yang akan mereka raih, segmen pasar yang akan mereka raih ketika mereka membuat kafe yang level atas ini. Nah, kemudian yang secara khusus terkait dengan teknologi informasi dan internet yang mampu membuat mereka semakin kompetitif adalah pihak Starbucks itu meluncurkan mobile apps, meluncurkan aplikasi mobile yang bisa diinstal di setiap smartphone, baik iPhone maupun Android. Mobile apps ini bisa digunakan oleh para pelanggan untuk melakukan pesanan. Jadi ketika para pelanggan ini sedang dalam perjalanan menuju ke gerai, kadang mereka bisa langsung memesan dulu lewat aplikasinya. Menu apa yang nanti akan mereka menikmati sesampainya mereka di sana. Sehingga hal ini bisa memuaskan pelanggan, terutama dari sisi waktu tunggu yang bisa dieliminasi kan gitu. Karena kadang kalau kita datang ke kafe-kafe yang memang sudah padat pengunjung gitu ya, yang ramai kan kita harus mengantri lama nih untuk bisa mendapatkan menu yang kita pesan. Nah, maka di bulan September tahun 2015 akhirnya Starbucks kemudian mencoba terobosan yaitu meluncurkan aplikasi mobile ini ya. Bisa membayarnya secara online juga sehingga nanti sesampainya mereka di gerai Starbucks pesanan mereka sudah siap dan bisa dinikmati. Termasuk di literatur ini juga disebutkan bahwa aplikasi ini juga memungkinkan pelanggan untuk menuliskan jam berapa mereka akan aplikasi ini juga memungkinkan untuk menyampaikan informasi kepada pelanggan jam berapa pesanan mereka akan siap kan gitu. Nah, maka dari mobile apps ini ya, ternyata memang kedekatan dengan pelanggan, customer intimacy itu akan semakin tercapai. Nah, kemudian terobosan mereka lainnya terkait dengan teknologi informasi dan internet ini berkaitan dengan penggunaan WiFi. Jadi tentu kita tahu juga ya kalau di setiap kafe itu pasti ada WiFi-nya kan gitu. Bahkan ya mahasiswa-mahasiswa sekarang pun datang ke kafe itu yang dicari adalah WiFi dan colokan kan gitu kan ya. Nah, Starbucks menggunakan ini sebagai salah satu cara untuk mereka agar tetap mampu bersaing, yaitu dengan cara setiap pelanggan yang pada saat pertama kali akan menggunakan WiFi-nya Starbucks akan diminta untuk memasukkan alamat email mereka dulu. Kalau kita kan
di beberapa kafe di sini kan tidak menggunakan itu ya, koneksi ke WiFi bisa langsung tanpa memasukkan alamat email. Nah, Starbucks meminta para pelanggan untuk masukkan alamat email mereka. Untuk apa? Tujuannya adalah agar antara pelanggan dengan Starbucks itu akan tetap selalu terkoneksi kapanpun dan dimanapun. Artinya, setiap saat ada produk-produk baru, maka Starbucks akan bisa langsung mengirimkan informasi produk baru atau informasi promo itu ke email pelanggan. Sehingga para pelanggan tahu apa sih menu-menu yang sekarang ini ada di Starbucks, kemudian ada promo apa, dan lain sebagainya. Maka untuk yang poin terakhir ini, ketika Starbucks itu mulai meminta para pelanggan untuk memasukkan alamat email, itu tujuannya sekali lagi untuk mempertahankan loyalitas pelanggan, mempertahankan kedekatan pelanggan dengan Starbucks. Sehingga nantinya dengan menggunakan teknologi informasi dan internet, pelanggan itu tidak akan ke tempat yang lain. Mereka hanya akan ke Starbucks. Apalagi kalau Starbucks bisa selalu improvisasi, selalu kreatif, menghasilkan menu-menu yang baru. Nah, ini contoh studi kasus di mana kita menyadari, kita disadarkan bahwa ternyata teknologi informasi dan internet itu dapat membantu perusahaan untuk senantiasa kompetitif. Nanti di bagian-bagian belakang kita akan melihat teknologi informasi dan internet itu memang pada akhirnya akan banyak digunakan oleh perusahaan, kan gitu kan. Nah, maka bagaimana perusahaan bisa kreatif, bisa tetap kreatif, terutama dalam menjalankan usahanya, ketika mereka pada akhirnya tetap akan menggunakan teknologi informasi dan internet. Nah, maka untuk pembahasan ini mengenai sistem informasi, organisasi, dan strategi, ya, kita bisa melihat bahwa sebenarnya sistem informasi itu tidak bisa dilepaskan dari organisasi. Ya. Kenapa? Karena organisasi itu kan pasti punya tujuan. Ya. Mereka ingin mencapai apa yang mereka inginkan. Nah, dalam mencapai tujuan itu, berarti kan setiap organisasi itu akan menjalankan proses bisnisnya, kan gitu kan. Nah, maka di sini sistem informasi dapat digunakan untuk menjadi bagian dalam proses bisnis mereka, sehingga nanti tujuan itu dapat tercapai. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya ada beberapa hal yang mempengaruhi sistem informasi, yaitu tidak hanya organisasi saja gitu ya, tetapi ada juga manajemen dan teknologi itu sendiri. Nah, maka kalau tadi kita kaitkan dengan kasusnya Starbucks, kita bisa membedah satu persatu nih. Misalnya dari pihak manajemen. Pihak manajemen ini kan yang akan menentukan sebenarnya strategi bisnis apa yang mau dicapai. Kemudian mereka juga yang menentukan apakah mereka perlu melahirkan produk yang baru atau tidak. Nah, ketika manajemen sudah menentukan strategi apa saja yang mau dilakukan untuk mencapai tujuan bisnis, kemudian produk-produk apa yang akan mereka luncurkan, yang akan mereka berikan kepada konsumen. Nah, hal-hal ini kemudian nanti akan dimoderasi oleh sistem informasi. Misalnya seperti tadi yang dibahas di Starbucks nih. Oh, strategi perusahaan pengen tujuannya akan semakin kompetitif. Strateginya apa? Semakin mendekatkan Starbucks dengan customer. Maka apa yang bisa dilakukan oleh sistem informasinya? Oh, akhirnya Starbucks meluncurkan mobile apps-nya. Itu contohnya bagaimana sistem informasi itu bisa dipengaruhi oleh manajemen. Kemudian poin yang kedua yang mempengaruhi sistem informasi adalah organisasinya. Misalnya
tadi sudah diputuskan bahwa Starbucks itu ingin meningkatkan kualitas pengalaman pelanggan, optimize in-store experience. Atau sekalian juga Starbucks ini ya, bisnis organisasi Starbucks ini ingin menargetkan konsumen tertentu untuk mengirimkan beberapa promosi yang mereka lakukan. Apa solusinya? Mereka bikin mobile apps, ya, produk-produknya ada di sana semua. Kemudian untuk meningkatkan promosi, maka akan setiap promosi yang ada akan selalu dikirimkan melalui email. Yang penting customer itu memasukkan alamat email ketika pertama kali menggunakan WiFi. Nah, itu contohnya. Bagaimana suatu organisasi dapat mempengaruhi sistem informasi. Tidak hanya berhenti di situ, ya, sistem informasi itu tidak hanya dipengaruhi oleh manajemen dan organisasi, tetapi juga sistem informasi itu dipengaruhi oleh teknologi yang digunakan. Maka dari kasusnya Starbucks tadi misalnya, kita bisa mengidentifikasi beberapa teknologi yang muncul di sana. Yang pertama, jelas adanya teknologi WiFi. Ya, tadi disebutkan di sana, para pelanggan yang pertama kali menggunakan WiFi harus masukkan alamat emailnya. Kemudian yang kedua, smartphone. Di artikel ini tertulis juga sebenarnya bahwa Starbucks tahu bahwa para pelanggan Starbucks itu adalah pengguna smartphone yang aktif. Maka mereka kemudian berpikir, oke lah kalau para pelanggan saya banyak yang pakai smartphone, ya, teknologi smartphone ini sudah melekat pada setiap pelanggan, maka nanti sistem informasi yang akan digunakan oleh Starbucks itu juga diharapkan dapat digunakan di smartphone para pelanggan masing-masing dengan baik, kan gitu. Maka akhirnya mereka meluncurkan mobile apps. Meskipun tadi disebutkan ada website di sana di awal ya, online retailing, tetapi tidak kita identifikasi di sini. Kenapa? Karena website mereka tidak berjalan dengan baik ternyata. Akhirnya mereka berpindah meluncurkan aplikasi mobile sehingga bisa diakses menggunakan smartphone dimanapun para pelanggan itu berada. Nah, dari sistem informasi ini, ketika akhirnya mereka meluncurkan mobile order and pay, kita bisa melihat bahwa pada akhirnya mereka akan mengarah kepada solusi bisnis. Solusi bisnisnya apa? Diharapkan dengan diluncurkannya mobile apps yang bisa membuat pelanggan itu mudah dalam memesan dan membayar secara mobile, secara online, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan. Ini jelas karena kita bicara tentang organisasi bisnis gitu ya. Akan semakin banyak pelanggan yang memesan produk mereka, yang akan menggunakan produk mereka. Kemudian di sisi yang lain juga diharapkan dapat meningkatkan services, dapat meningkatkan kualitas layanan Starbucks kepada pelanggan. Nah, kenapa ini menjadi penting? Loh, Pak, kan Starbucks itu yang penting revenue-nya. Ya memang tidak salah konsep itu bahwa Starbucks itu tentu akan mencari revenue kan gitu ya untuk pendapatan mereka. Tetapi di sisi yang lain, revenue yang mereka dapatkan itu hanya akan bisa diperoleh secara maksimal kalau layanan mereka kepada pelanggan itu juga maksimal. Maka dengan adanya mobile apps tadi, diharapkan kualitas layanan Starbucks ke pelanggan itu bisa menjadi lebih maksimal, lebih baik, sehingga pelanggan itu bisa semakin loyal. Maka harapannya berikutnya adalah, ya kalau pelanggan mau beli kopi, mau menikmati kopi, dan sejenisnya, ya mereka hanya akan ke Starbucks, tidak akan ke tempat yang lain. Maka di sini kita bisa melihat bahwa sistem informasi itu menjadi mediasi antara manajemen organisasi teknologi dengan solusi bisnis yang dijalankan. Kita bisa melihat bahwa sistem informasi di sini memegang peranan yang sangat penting di sana. Nah, kemudian dari business solution kemudian akan mengarahkan ke business problem. Dari solusi bisnis tadi, peningkatan pendapatan, peningkatan layanan. Ya, sebagai akibat dari munculnya sistem mobile apps tadi,
akan mengarahkan kepada opportunity from new technology. Akan mengarahkan kepada munculnya kesempatan-kesempatan yang akan bisa diraih oleh Starbucks ketika mereka menggunakan teknologi yang baru. Nah, opportunity ini juga bisa juga kita kontekskan, wah berarti nanti pesaingnya akan menggunakan model yang sama. Nah, itu juga bisa. Jadi opportunities ini bisa macam-macam. Problem yang kedua adalah kompetisi yang semakin intens, kompetisi yang semakin ketat. Ketika pada akhirnya perusahaan pesaingnya Starbucks tahu cara yang dilakukan oleh Starbucks ini efektif untuk meningkatkan pendapatan, tidak menutup kemungkinan para pesaing akan melakukan hal yang serupa. Nah, kalau itu yang terjadi, akhirnya persaingan akan menjadi semakin ketat, kan gitu. Terus apakah hanya berhenti sampai di situ? Tentu tidak. Ketika persaingan akan semakin ketat antar para pelaku usaha di bidang yang sama, maka maka dari problem ini kemudian akan kembali ke konteks manajemen organisasi dan teknologi. Ketika persaingan akan semakin ketat, apa sih keputusan baru yang bisa diambil oleh manajemen? Untuk apa? Untuk mempertahankan kekompetitifan perusahaan dalam persaingan. Dan itu akan terus mengalir seperti itu. Maka seperti siklus gitu ya. Menggunakan sistem informasi, ya, kemudian menjadi solusi bisnis, kemudian dari solusi bisnis ternyata menjadi suatu problem bisnis. Dari problem bisnis itulah pada akhirnya diharapkan dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang baru yang bisa diambil oleh manajemen dan organisasi serta memutuskan teknologi baru apalagi yang akan mereka kembangkan untuk menjaga agar perusahaan mereka tetap mampu kompetitif di tengah persaingan yang sangat ketat. Nah, kira-kira itu yang nanti akan banyak kita bahas di video-video berikutnya. Terima kasih dan tetap stay tune di video ini ya, di kanal ini.